sahabat sehat, selamat berjumpa kembali di podcast kita, Desah, diskusi seputar kesehatan. Apa kabar Anda semua? Kami berharap Anda selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, di episode kali ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang ke-64. Nah, kita akan diskusi seputar gizi nih sahabat sehat. Iya, tema Hari Gizi Nasional ke-64 di tahun 2024 ini adalah makanan pendamping ASI kaya akan protein hewani, cegah stunting. Wah, sepertinya menarik nih para bunda-bunda di rumah dan dimanapun Anda berada. Nah, untuk itu di studio kali ini sudah hadir narasumber kita, Mbak Regina. Beliau adalah staf ahli gizi Rumah Sakit Fatima Makale. Halo Mbak, gimana kabar? Halo Mbak, selamat siang, kabarnya baik. Syukurlah kalau gitu ya. Protein hewani sangat penting dikonsumsi agar tumbuh kembang anak bisa terpenuhi secara optimal. Ketika si kecil akan memulai MPASI pertama, biasanya sahabat sehat bisa jadi dibuat pusing 7 keliling. Nah, menentukan makanan apa untuk MPASI pertama memang sangat bikin galau. Ada yang merekomendasikan menu tunggal berupa buah, sayur, atau sereal terlebih dahulu. Tetapi banyak juga yang memilih untuk langsung mengenalkan menu 4 bintang kepada si kecil di suapan pertamanya. Sahabat sehat dapat memilih referensi yang diyakini. Tapi tentu perlu diingat untuk kecukupan nutrisi yang akan diterima si kecil. Ya, termasuk asupan protein di menu MPASI-nya itu. Nah, seberapa penting sih protein bagi si kecil? Nah, ini yang akan kita bahas di podcast kita saat ini. Jadi, apa sih manfaat protein itu untuk bayi? Ya, jadi manfaat protein itu kan ada banyak ya. Salah satunya itu kan ini bayi ini sejak dalam kandungan itu nutrisinya memang harus sudah terpenuhi. Iya, betul. Sampai 2 tahun. Ini itu karena protein itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan khususnya selama masa pertumbuhan sekecil. Iya. Nah, protein itu tersusun dari asam amino. Nah, asam amino ini kan ada dua bagian, dua bentuk lah. Itu yang pertama itu asam amino esensial, kemudian asam amino non esensial. Nah, asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Terus untuk yang asam amino non esensial ini adalah asam amino yang bisa dibentuk oleh tubuh manusia. 12 asam amino ini itu yang bisa dibentuk oleh tubuh, dan sembilannya ini itu terdapat di dalam makanan yang kita makan setiap harinya. Seperti itu. Oh iya, jadi yang 9 bentuk asam amino ini itu bersumber dari makanan kita yang sehari-hari itu ya. Iya. Ya, jadi perlu kita ketahui juga protein ini kan mempunyai banyak fungsi yang saya tadi bilang. Itu contohnya juga itu fungsinya yang lain itu untuk pembentukan hemoglobin. Hemoglobin untuk membawa oksigen dalam darah. Oh iya. Terus bayi khususnya membutuhkan protein karena berat badannya kan akan terus bertambah ya di dalam kandungan selama 6 bulan pertama. Jadi ketika tidak mendapatkan cukup protein, maka pertumbuhan dan perkembangannya itu akan terhambat. Seperti itu. Betul. Jadi si kecil bisa menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Bahaya juga ya. Iya. Terus penyakit ini yang akan mengakibatkan pertumbuhannya juga akan terganggu ya. Oh iya, betul. Lalu kira-kira apa saja manfaat protein tersebut untuk kesehatan tubuh si bayi ini? Oh iya, kalau untuk manfaat sih ya banyak ya. Salah satunya tadi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang kedua itu sebagai zat pengatur di dalam tubuh, membentuk sel atau jaringannya untuk tubuh. Sebenarnya protein ini merupakan 1/5-nya yang maksudnya 1/5 kandungannya ini yang di dalam tubuh kita. Iya, sebenarnya protein itu. Makanya protein itu sangat penting ya. Sangat penting untuk kekebalan tubuh. Selain itu sebagai sumber energi seperti itu. Berarti betul-betul berpengaruh terhadap stunting ya. Sangat berpengaruh. Pertumbuhan yang sempurna, terus sumber energi untuk aktivitas si kecil ya. Iya. Terus kapan bayi boleh dikasih protein hewani?
Oh iya, jadi itu sebenarnya ketika itu tadi yang dibahas awal-awalnya sejak dalam kandungan. Tapi kalau dia untuk makanan maksudnya untuk sehari-harinya Iya. seperti ini, itu ketika bayi sudah bisa MPASI. Iya. Jadi dari umur berapa itu? Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu MPASI Iya ya. betul. Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI, di mana makanan ini diberikan ketika bayi berumur 6 bulan ke atas ya. Jadi tidak boleh diberikan bayinya ketika masih berumur 5 bulan. Nah, Tidak iya. boleh. Ingat bunda-bunda itu biasanya kan ibu-ibu nih kalau lihat anaknya sudah semangat dan segala macam, akhirnya sebelum 6 bulan belum 6 bulan biasanya para bunda-bunda itu sudah memberikan ini MPASI. Kira-kira kapan nih bayi boleh makan makanan yang mengandung protein hewani? Iya, jadi kapan bayi bisa makan ini itu kan sudah diberikan dalam kandungan melalui ibunya yang makan. Terus untuk yang makanannya ini maksudnya untuk kayak makanan untuk sehari-hari seperti itu ya, itu mulai dari ketika bayi sudah boleh dikatakan diberikan MPASI seperti itu. Oh iya, kira-kira ada tahapannya nggak untuk pemberian protein hewani ini kepada bayi? Oh iya, jadi ada tiga jenis menurut umurnya itu tahapan MPASI. Jadi yang pertama itu ketika bayi berumur 6 sampai 8 bulan. Oh, 6 sampai 8 bulan. Iya, seperti itu. Terus untuk frekuensinya itu harus diberikan 2 sampai 3 kali dalam sehari. Iya. Jadi frekuensi di 6 sampai 8 bulan ini dikasihnya 2 sampai 3 kali dalam sehari ya. Ya, seperti kita makan biasa. Iya, makan biasa. Terus untuk bentuk makanannya, teksturnya ya. Teksturnya ini kita memberikan bubur kental atau bubur lumat. Bubur lunak ya. Iya. Oh iya betul. Terus untuk porsi, jadi porsinya itu kan ini ceritanya bayinya baru belajar makannya, itu kita berikan 2 sampai 3 sendok makan dan diberikan itu secara bertahap, ya. Di pelan-pelan lah intinya. Artinya satu kali makan ini 2 sampai 3 sendok makan, iya. Oh iya, jadi kalau misalnya dia dalam sehari itu 2 sampai 3 kali, artinya itu kita kasihnya satu kali itu 2 sampai 3 sendok. Iya, seperti itu. Kayak gitu. Kemudian diberikan bertahap itu sampai nanti bayinya bisa makan 1/2 mangkok. 1/2 mangkok. Itu sampai umur berapa itu? Masih dalam tahap 6 sampai 8 bulan ya? Iya. Iya. Terus untuk yang kedua itu usianya yang ke 9 sampai 11 ya. 9 sampai 11 bulan. Terus ini teksturnya itu sudah mulai meningkat. Dari lumat itu naik menjadi buburnya bisa dicincang begitu lauk. Oh, dihaluskan. Iya, maksudnya buburnya ini dihaluskan dengan lauknya itu ya? Iya, dicincang itu. Terus untuk frekuensi makanya tetap sama ya. Tetap sama. 2 sampai 3 kali dalam sehari. Kemudian kalau untuk porsinya itu dinaikkan jadi tadi kan 1/2 mangkok ya, naik menjadi 3/4. Oh, 3/4 mangkok dalam bulan dari 9 sampai 11 bulan ya. Iya. Jadi untuk tahap yang ketiga itu umurnya kan sudah berada di usia 12 ya sampai 23 bulan. Itu sudah bisa diberikan makanan keluarga. Oh, seperti yang makanan kita sehari-hari ini ya. Kita sehari-harinya. Tapi maksudnya di sini itu porsinya tetap porsi anak-anak ya. Porsi anak-anak ya. Itu. Jangan kayak bundanya. Iya, seperti itu. Kalau frekuensi tetap sama ya, porsi tetap disesuaikan sama bayinya. Seperti itu. Itu umur 12 sampai 23 ya. bulan. Iya, oke. Jadi kira-kira contoh-contoh dari makanan yang mengandung protein hewani itu apa saja itu? Oh ya, jadi contoh dari protein hewani itu ya contohnya itu kayak daging kan banyak, daging kerbau, daging kambing, daging sapi dan lain-lainnya. Terus untuk telur bebek, telur ayam ras begitu. Terus seafood bisa kalau seafood, terus bisa juga ikan. Oh iya. Jadi itu yang protein, setahu saya nih ada protein hewani, ada juga protein nabati.
Nah, kira-kira keunggulan dari protein hewani ini sendiri apa itu? Iya, jadi protein hewani ini kan dia terbentuk dari asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini lebih lengkap gizinya Dibandingkan protein yang nabati ya. nabati. Terus keunggulan yang lainnya itu ini protein hewani itu lebih mudah diserap oleh tubuh daripada protein nabati. Oh, tapi tetap protein nabati juga penting ya. Ya, tetap gitu. Terus untuk pemberian protein hewani ini apa boleh double untuk pemberiannya? Iya, jadi untuk double atau tidaknya itu sih bisa ya, boleh. Bisa ya berarti. Iya, namun perlu diingat bahwa memberikan protein hewani itu harus sesuai dengan takaran yang tadi. Iya. Oh, yang kayak tadi ada 6 sampai 8 bulan, Seperti itu. 9 sampai 11, Ya. terus 12 sampai 23 bulan ya. Seperti itu. Kan jenis protein hewani ini kan juga mengandung zat-zat gizi yang berbeda-beda di setiap takarannya. Iya. Iya sih. Jadi dari tadi ini kita bicara soal protein hewani ya untuk MPASI dan memang sangat penting ya. Tapi seberapa penting sih protein hewani itu dalam MPASI? Jadi seberapa pentingnya itu ada dalam makanan pendamping ASI itu sebab nutrisi yang terkandung di dalamnya itu untuk pertumbuhan dan perkembangannya tadi. Nah, stunting itu kan sebagai informasi, stunting itu kan terjadi karena gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak ya dalam dalam kurun waktu yang lama. Iya. Jadi makanya tadi saya bilang protein itu sangat penting. Kenapa? Karena ini salah satunya, dan stunting ini kan menjadi masalah terbesar di Indonesia. Betul, apalagi sekarang nih. Jadi memang penting ya dari awal itu memang harus terpenuhi untuk proteinnya ini ya. Dari tadi nih kita sudah bahas nih soal kandungan gizi untuk MPASI. Terus saya ingin bertanya, ini kan dari 1 bulan dari 0 sampai 6 bulan itu kan full ASI ya. Nah, kalau misalnya dia sudah 6 bulan ke atas, apa boleh nih kita kasih air putih? Iya, walaupun masih sementara menyusu nih. Oh iya, jadi ya tentu saja boleh untuk 6 bulan ke atas kan ya. Jadi waktu yang terbaik untuk memberikan minum air putih itu 6 bulan ke atas ya. Di atas 6 bulan ya. Tidak disarankan untuk 6 bulan ke bawah. Iya. Nah, biasanya kan masyarakat kita itu kebanyakan biasa ya baru lahir bayinya sudah dikasih air putih biasanya. Paling sering itu kopi ya biasa. Iya, kopi atau madu biasanya paling sering itu dapat kasusnya seperti itu. Itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, para bunda-bunda ingat itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan itu karena kenapa umur di 0 sampai 5 bulan ini kan bayinya ini kan kebutuhannya itu masih terdapat di dalam ASI. Makanya itu tidak diperbolehkan untuk memberikan air putih. Air putih sekalipun tidak boleh. Apalagi yang beras atau seperti kopi. Atau madu. Itu tidak boleh. Berarti di atas 6 bulan baru boleh ya? Iya, baru boleh. Ini kan kita di biasanya yang jadi masalah itu di masyarakat kita tadi seperti harus ada daging kerbau, protein hewani itu dari daging sapi, telur, daging ayam, ikan dan segala macam. Nah, biasanya yang jadi masalah dalam masyarakat itu adalah dari mana kita mendapatkannya itu gitu. Nah, kira-kira apa jadi penggantinya gitu? Ya, jadi ya memang ini maksudnya masalah yang kebanyakan apalagi ibu-ibu yang maksudnya dalam tanda kutip ini kan daerah pegunungan kita kan termasuk daerah pegunungan ya. Jadi mereka biasanya kalau ditanya kita edukasi terus biasanya cuman menjawab itu kan mahal. Terus sektor ekonominya sektor ekonomi kan kebanyakan pertanian. Biasanya kan ada peternakan juga ya, peternakan kayak telur bebek begitu, itu kan itu mengandung asam amino yang lebih tinggi lagi. Seperti tadi yang sudah disebutkan ada dari telur, dari daging. Terus dari kan pertanian juga ya, masyarakat kebanyakan sektor ekonomi dari pertanian itu biasa kan kalau orang kebiasaan masyarakat di sini ya yang saya lihat itu kan biasanya dipelihara ikan ya di dalam betul dalam sawahnya. Nah, ketika sesudah memanen padi itu kan biasa ada ikan gabus kan ya? Iya, betul. Dari ikan gabus itu dia juga mengandung banyak asam amino. Iya, dan itu
aminonya tinggi. Terus kan biasa kalau orang sudah operasi itu kan itu yang diberikan Iya. itu kan tinggi juga albuminnya. Iya, betul. Makanya ikan ini yang paling sering dicari ketika orang selesai operasi, karena ini proteinnya kita kembali lagi ke fungsi dari proteinnya, pembentukan sel dan jaringan seperti itu. Berarti sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak terlalu susah ya Iya. untuk mendapatkan, untuk memenuhi kandungan gizinya untuk MPASI ini ya, karena dari tadi yang disebutkan itu kalau di daerah kita ini gampang saja sih untuk mendapatkannya ya. Itu tergantung lagi dari bagaimana orang tuanya ya. Iya kalau sih, asuh, iya. betul. Wah, ternyata pembahasan kita sangat menarik ya, apalagi untuk para ibu-ibu, para bunda-bunda di rumah atau di mana saja nih pentingnya MPASI untuk si kecil, si buah hati kita supaya bisa terpenuhi dengan baik ya. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya protein hewani untuk MPASI, yaitu pertama, masalah stunting pun dapat dicegah dengan menambahkan protein hewani di menu MPASI pertama si kecil dan seterusnya. Nah, stunting atau permasalahan gizi kronis disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama. Nah, kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi terutama asam amino esensial yang terdapat pada protein hewani dapat mengakibatkan si kecil menjadi stunting. Pada masa MPASI, ASI atau susu formula tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Karena itulah, menu gizi seimbang lengkap perlu diberikan kepada bayi agar tidak berisiko mengalami stunting yang dampaknya jangka panjang. Ya, tidak terasa waktu berlalu, terlalu asyik untuk membicarakan soal MPASI dan kebutuhan si buah hati para bunda-bunda. Dan kali ini terima kasih banyak untuk Mbak Regina yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu ini boleh bermanfaat bagi kita semua, khususnya para ibu-ibu dan mungkin ada calon-calon ibu. Iya, ke depan ini gimana pentingnya kandungan gizi yang akan diberikan kepada buah hati kita sebagai makanan tambahan untuk mencegah stunting dan melalui protein. Iya, betul, melalui protein hewani. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Regina dan untuk kita semua yang tetap stay di podcast kita kali ini. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya yang tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.